Oke, halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Kali ini aku ada beberapa update yang lumayan menarik. Aku akan buka saja dari Marcus Thuram. Nah, ini muncul lagi bahwa sebenarnya beritanya sudah sekitar 2 harian ya, bahwa Marcus Thuram walaupun dikabarkan itu sudah baikan dengan Lautaro, tapi bukan tidak mungkin Marcus Thuram itu akan pergi secara mengejutkan dari Inter di summer ini, di transfer ini. Karena apa? Walaupun Inter punya release clause sebesar 85 juta dan dengan performa Thuram berapa ya, 5 atau 6 bulan terakhir, hampir tidak mungkin ada tim yang mau membayar sejumlah itu. Bahkan kalau menurut perkiraanku ya, kalau ada tim yang mau bayar 50 juta saja untuk Marcus Thuram, ini sudah bagus banget. Ini sudah akan jadi apa ya, kita sudah untung lah. Karena kalau nggak salah aku dengar itu kita bayar signing fee itu cuma 10 jutaan. So 50 juta kita udah pakai 2 musim, sudah dapat Scudetto, sudah dapat apa ya, Super Copa. Ya sudahlah. Nah, sebagai pengganti Thuram, dikabarkan Inter serius mengejar jeng aku lihat dulu. Nah, ini dia Luis Openda ini adalah striker asal Belgia. Sekarang dia bermain di RB Leipzig. Kalau kita lihat dari performa musim lalu, jelas ini lebih bagus dari Thuram, lebih bagus dari Yohan Boni. Nah, kalau kita pakai logika sederhana ya, kalau sekelas Yohan Boni itu harganya 25 juta, maka ini bisa 35 juta, bisa 40 juta. Tapi ya menurutku sih ini apa ya, sangat layak. Sekedar ini ya, sekedar informasi aja. Di musim lalu dia mencetak 11 gol, 11 assist kalau nggak salah. Anyway, aku akan lihat ini di musim 2023-2024 atau 2 musim lalu dia nyetak 28 gol, 7 assist. Nah, kemudian musim lalu dia nyetak kalau nggak salah 11-11 ya. Sebentar itu. 13 gol, 11 assist. Ini sih menurutku luar biasa banget. Kalau kita bisa dapetin 40 juta ya, dari sisi predatorial skill, emang ada istilah predator? Maksudnya ketajaman dia di depan gawang jelas lebih bagus dari Thuram. Umurnya juga lebih muda, kalau nggak salah dia 25 tahun. Ini akan jadi dream signing. Nah, dia bisa kan sudah sering aku bahas ya soal Kivu mau bermain dengan 3-4-2-1. Dia bisa bermain di belakang striker, dia bisa menjadi ujung tombak di depan striker. Misalnya kalau Kivu mau taruh si Pio di depan atau Lautaro sebagai striker tunggal, nah Openda bisa di belakangnya berduet dengan Yohan Boni, bisa berduet dengan siapa lagi ya, dengan Mkhitaryan bisa. Kemudian berduet dengan mungkin Luis Henrique juga bisa. Aku ngeliat Luis Henrique kalau digeser jadi gelandang serang itu bisa dia. Nah, ini posisi yang bisa dia mainkan adalah utamanya sebagai striker utama, bisa juga sebagai gelandang serang, bisa juga sebagai second striker. Nah, second striker atau gelandang serang ini ya itu 3-4-1-2 yang salah satu di antara dua itu dia bisa bermain di sana. Dia jago assist, jago ngegol juga. Dan satu lagi, dia adalah pemain yang punya kecepatan. Ini sekilas ya kayaknya lebih kencang dari Thuram larinya ini. Tapi kalau dibandingkan Yohan Boni mungkin seimbang ya. Susah kita membandingkan karena kita itu cuma ngelihat di highlight. Karena di highlight itu kan tidak selalu pemain itu berlari dengan top speed dia. Tergantung apa di depannya rame atau enggak. Yang jelas kalau beneran Inter ngincar, apalagi sampai benar-benar mendapatkan Luis Openda, ini akan menjadi sebuah suntikan yang sangat berharga. Itu menurut pendapatku ya. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan Carboni. Carboni tampaknya sudah positif ke Genoa. Ini sudah tinggal finalisasi aja, tanda tangan berkas-berkas. Nah, ini yang unik tentang Carboni ya. Sebenarnya aku melihat apakah ini salah ketik, apa salah nerjemahin atau memang begini. Jadi si Carboni itu dipinjamkan ke Genoa, Inter yang bayar. Mana itu ya?
Mana itu. Pokoknya kalau ada mana sih itu? Nah ini. Kalau ada ini nih aku liatin aja. Inter akan membayar bonus kepada Genoa berdasarkan waktu bermain yang dimainkan Carboni. Ini bisa mencapai 1 juta. Bayangin. Segitu baiknya Inter, kita minjemin pemain. Kalau mainnya memenuhi kuota tertentu berapa itu menit-menit, kita yang bayar Genoa. Ingat gak dulu Atletico Madrid minjem Griezmann dari Barcelona? Itu ada klausul sebaliknya, kalau dia bermain dengan sekian menit apa gitu, maka Atletico Madrid harus bayar Barcelona. Akalnya Simeone, dia gak pernah dimainin lama-lama Pak, supaya gak bayar. Nah ini terbalik. Demi mendapatkan menit bermain, Inter akan ngebayar Genoa. Makanya aku ragu, karena ini tumben aku dengar. Apakah ini salah ketik, apa salah nerjemahin? Kalau di sini jelas Inter akan membayar Genoa bonus berdasarkan waktu bermain yang dimainkan oleh Carboni. So, menurut kawan-kawan gimana ini? Apakah kalau dari kalimatnya ya memang gitu terjemahannya? Apakah ini salah ketik atau memang ini, karena terus terang tumben aku dengar ada klausul seperti ini ya. Mungkin ada sebelumnya tapi aku yang tumben dengar ya. Mungkin aku sekatro itu atau gimana. Oke, itu tentang Carboni ya. Sangat jelas Inter bukan menganggap Carboni ini adalah pemain yang akan dibuang, tapi Inter menganggap dia adalah salah satu talenta hebat. Cuman mereka atau Inter menginginkan Carboni ini mendapatkan waktu bermain yang cukup. Itu yang paling penting untuk saat ini, sehingga sampai Inter rela membayar Genoa. Pokoknya mainin ini anak buahku ini. Oke, itu tentang Carboni. Nah, berikutnya yang menarik lagi tentang Calhanoglu. Nah, ada yang membandingkan situasi Calhanoglu itu seperti situasi Vlahovic di Juventus, tapi ada juga yang membantah tidak persis sama, karena dalam situasi Vlahovic itu Juventusnya yang ngebet pingin ngejual Vlahovic. Tapi kalau dalam situasi Hakan itu Inter nggak pingin ngejual Hakan, cuman kalau Hakannya mau pergi kami tidak akan menghalangi gitu. Nah sampai saat ini kalau berdasarkan keterangan resminya ya, itu tidak ada permintaan dari Hakan untuk pergi dari Inter. Galatasaray sudah memberikan tawaran tapi 15 juta Inter langsung ciao. Nah, cuman Inter tetap tentu saja harus punya plan B. Kabarnya yang menjadi plan B bagi Inter itu adalah Granit Xhaka. Ini dia. Granit Xhaka ini sekarang bermain kalau nggak salah di Leverkusen ya, benar nggak? Ya benar, Leverkusen. Leverkusen dia cukup bersinar di tangan Xabi Alonso. Dia sebenarnya sudah 32 tahun, jadi setahun lebih tua dibandingkan Hakan. Tapi bagiku ini masih pemain yang cukup bagus. Terutama 2 musim terakhir aku ngeliat Granit Xhaka ini masih lah tidak sebagus Hakan, harus diakui. Tapi kalau dia pergi, ya daripada nggak ada kan. Dan harganya cukup murah, 12 juta. Nah sekarang kawan-kawan berpikir, sekelas Granit Xhaka itu 12 juta, umur sudah 32 tahun, masa Hakan Calhanoglu cuma 15 juta kan. Makanya aku bilang analoginya kayak headphone ini, barang mahal walaupun dapat gratis nggak mungkin dijualnya murah, karena ya itu sama saja goblok. Itu menurutku ya soal Hakan Calhanoglu ya. Nah kemudian berikutnya adalah kabar gembira tentang Connie De Winter. Tapi ini baru kabar gembira, bukan kabar yang sudah final ya. Jadi kabarnya adalah Inter telah mencapai kesepakatan dengan Connie De Winter untuk soal gaji dan durasi kontraknya. Tapi, nah ini ada tapinya, jangan senang dulu Kisanak. Jadi Inter itu dengan Genoa belum kelar ininya. Nah harapannya dengan Inter memberikan Carboni sebagai pinjaman, ini akan mempermulus negosiasi tentang Connie De Winter. Kabarnya
angka negosiasi antara Inter dengan Genoa itu adalah di sekitar 25 juta sampai 30 juta. Nah, bagiku angka itu adalah angka yang sangat-sangat layak dibayar untuk pemain ini. Umurnya baru 23 tahun loh. Tapi permainannya itu sudah matang kayak umur 25, 26, 27 itu. Bahkan sangat mungkin dia itu masih akan menanjak lagi. Artinya performa dia setelah di Inter itu belum ngepeak menurutku, masih bisa nambah lagi, nambah level lah istilahnya. Kalau menurut kawan-kawan gimana nih Conny De Winter ini? Kayaknya Inter benar-benar serius dan saat ini saingan Inter itu yang paling kelihatan paling serius itu adalah Tottenham Hotspur. Cuman dari Conny De Winternya sendiri dia pingin stay di Serie A sehingga otomatis ini akan lebih menguntungkan Inter Milan. Dia sepertinya ini memang dari circle-nya si De Winter ini bilang ingin stay di Serie A. Nah, sepanjang yang aku tahu di Serie A itu yang paling serius pingin dapetin dia adalah Inter Milan. Kemarin sempat muncul nama Milan, tapi sekarang udah nggak muncul lagi. Aku nggak tahu apakah Milan masih serius. Tapi kalau kita bersaingnya dengan Spurs, aku cukup optimis kita yang dapat. Walaupun ya kalau dari segi duit sih kita kalah sama Spurs ya. Cuman kembali lagi, kalau dia bermain di Inter, dia bertarung itu untuk memperebutkan Scudetto. Tapi kalau di Spurs, come on, kayaknya susah. Aku nggak ngelihat kayaknya Spurs itu bukan contender untuk juara Liga Inggris. Gitu sih bro. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Label winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.